Mereka tuh kayak dikejar sesuatu yang gak tahu siapa atau apa. Balik lagi dan balik lagi. Maaf ya guys kalau ada suara-suara musik dari luar karena di dekat rumahku nih ada yang kayaknya lagi latihan marawis. Oke, di video Warta Nyata kali ini aku mau bawain cerita yang mengerikan dan membingungkan. Yang udah langsung aja kita langsung masuk ke ceritanya. Jadi di akhir Januari 1959 di wilayah Sveldorf ini tuh lagi musim dingin. Tapi ada 9 anak muda yang bukannya di rumah aja nih ya, nganget pakai Indomie, minum coklat panas, bermain tic-tac-toe. Mereka malah mau mendaki di kondisi yang ekstrim kayak gitu. 9 anak muda ini itu ngerencanain ekspedisi ski lintas alam menuju Mount Otterten. Perjalanan ini tuh termasuk susah, tapi ke-9 anak ini itu berpengalaman dari Ural Polytechnic Institute. Jadi adalah gitu ya pengalaman di kondisi-kondisi yang kayak gini, yang tidak biasa. Mereka ini ada Igor Dyatlov sebagai pemimpin, terus ada Zianida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Alexander Kolevatov, Yura Doroshenko, Yuri Krivonischenko, Nikolai Tibeaux-Briknol, dan Semyon Zolotaryov. Sebenarnya ada satu anak lagi, namanya Yuri Yudin. Tapi karena dia sakit, jadi dia mutusin buat pulang dan gak ikut. Udah tuh, di tanggal 27 Januari 1959, mereka berangkat lah nih pada semangat banget tuh buat mendaki. Awalnya ya lancar-lancar aja. Mereka nembus hutan salju, nyebrangin sungai-sungai yang mulai membeku, dan mereka juga perlahan ini mulai naik ke wilayah yang makin terpencil. Makin lama juga jejak manusia ini tuh udah gak ada. Yang ada cuma hamparan salju doang. Di tanggal 31 Januari mereka bersembilan ini sampai nih di kaki gunung. Di situ anginnya tuh berasa tajam banget dan suhu di sana juga mulai turun drastis. Tapi mereka pantang menyerah. Besoknya di tanggal 1 Februari 1959, mereka malah ngadepin kondisi yang lebih berat yang gak mereka duga. Saljunya makin tebal dan anginnya juga makin kencang. Tapi bukannya mereka balik aja gitu ya ke hutan buat tempat yang lebih aman, mereka malah diriin tenda di lereng terbuka Gunung Kholat Syakhl. Yang katanya nama itu tuh artinya gunung kematian. Malam harinya, wah, angin makin kencang. Suhunya itu juga sampai minus 30 derajat Celcius. Mereka ini rencana buat pulang itu di tanggal 12 Februari 1959. Nah si Igoy sebagai pemimpin itu udah ngerencanain juga nih buat rencana pulang tanggal segitu. Tapi dia juga sempat bilang kalau ini tuh ya bisa terlambat. Karena mungkin ada kendala apa gitu kan ya. Jadi tanggal 12 Februari itu kurang lebih lah sampai rumah gitu. Nah sampailah nih di tanggal 12 Februari. Ini anak-anak belum pada pulang. Awalnya pihak keluarga mereka nih mikirnya ya mungkin aja agak terlambat gitu ya. Ditunggu beberapa hari kok nggak pulang-pulang juga nih. Akhirnya pencarian resmi dimulai di tanggal 20 Februari 1959. 6 hari setelah dilakukannya pencarian, berarti di tanggal 26 Februari, tenda mereka itu ditemuin. Tendanya ini masih berdiri, tapi udah hampir setengah ketutupan salju. Terus ada sobekan besar gitu di tendanya, tapi kayak disobeknya itu dari dalam. Semua barang-barang mereka kayak sepatu, jaket, tas, ya gitu-gitulah. Itu semuanya masih ada di dalam tenda. Dilakuin lagi lah nih pencarian lebih lanjut ke arah dalam hutan. Di bawah pohon pinus besar ditemuin nih ada 2 tubuh. Yang diketahui kalau itu tuh Yuri Doroshenko sama Yuri Krivonischenko. Kondisinya mereka berdua ini cuma pakai pakaian dalam doang. Badan mereka udah jelas membeku ya. Dan di situ juga ditemuin kalau mereka ini ada tanda-tanda kayak sempat mau bikin api. Sampai ya akhirnya nggak berhasil dan ditemuin membeku. Nah di antara tenda ke pohon pinus ditemuin lagi nih. Ada 3 tubuh lainnya yang diketahui kalau mereka ini Dyatlov, Kolmogorova, dan Slobodin. Yang kelihatan dari posisi mereka ini kayak mau masuk ke dalam tenda tapi nggak berhasil. Berarti udah 5 orang nih ketemu. Sisa 4 orang lagi. Dicari lagi tuh. Sampai bulan Mei 1959, pas salju udah mulai mencair, akhirnya ditemuin lah nih
di jurang kecil yang ketutup salju. Tapi kondisinya nih, wah aduh banget. Ada Lyudmila Dubinina yang ditemuin tanpa lidah dan mata. Terus ada Semyon Zolotaryov dan Nikolai Tybiaux-Briknol yang mengalami cedera parah di dada dan kepala. Terus yang terakhir ada Alexander Kolevatov yang ditemuin di dekat mereka yang kondisinya sama aduhnya. Dicari tahu lah nih, apa yang ngebuat kondisi mereka tuh kok kayak gini gitu ditemuinnya. Tapi pas udah dicari tahu, ini ada yang aneh. Karena nggak ada tanda-tanda perkelahian. Terus nggak ada jejak orang lain juga di sana. Nggak ditemuin juga adanya bukti mereka kayak diserang sesuatu gitu. Aneh banget loh pokoknya. Tapi dari pakaian korban ini ditemuin nih ada sedikit radiasi ringan. Pemerintah Soviet ini ngelakuin penyelidikan tapi banyak detail yang dirahasiakan. Nah pada Mei 1959 akhirnya kasus ini tuh ditutup dengan satu kalimat yang nggak memuaskan. Yang kalimatnya tuh gini. Para pendaki meninggoy akibat kekuatan alam yang tidak diketahui. Nggak ada kejelasan, nggak ada pelaku, nggak ada jawaban pasti. Bahkan area itu ini ditutup beberapa tahun. Dimana itu bikin makin banyak orang. Itu jadi curiga nggak sih? Kalau ini kayaknya bener nih, emang ada yang ditutup-tutupi. Puluhan tahun setelahnya, banyaklah nih teori-teori yang bermunculan. Dari longsor salju kecil, eksperimen militer, fenomena alam yang memicu kepanikan ekstrim, sampai ada teori sosok yang merasa keganggu dari kehadiran ke-9 anak itu. Di tahun 2020, penyelidikan ulang nih menyimpulkan kalau kemungkinan besar penyebab dari kasus ini itu karena kombinasi longsor salju kecil dengan kondisi yang ekstrim. Tapi, terus kenapa mereka ini keluar tenda tanpa perlindungan? Semua barang-barang yang mereka tinggalin di tenda. Sampai ada loh ini korban yang cederanya kok ekstrim banget gitu ya. Dan ya udah, akhirnya kisah ini jadi teka-teki yang sampai lebih dari setengah abad. Itu gak ada kejelasan. Segitu aja guys cerita kali ini. Bingung kan? Sama, saya juga bingung. Terima kasih buat yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan ya video-video baru Gida. See you the next video guys. Bye-bye.